Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kecamannya berjumpa lagi dengan saya atau channel saya Diet Mulai teman. Gimana teman? Apa kabar? Semoga teman semua dalam keadaan baik-baik saja teman. Untuk video kali ini, mumpung saya pada saat jam istirahat ya teman-teman, saya menyempatkan diri membuat konten. Salah satu yang requestan dari Bondan Rahmat ya, di kolom komentar requestan Bapak Bondan Rahmat tentang cara perawatan murai batu pastol ya, yang jinak ya teman-teman, yang jinak agar mau juara atau agar jalan di lapangan ya teman-teman, dan di rumah juga nggak bikin mumet ya. Oke teman-teman, nggak perlu berlama-lama teman-teman, simak terus dan jangan lupa jangan di skip, tonton dari awal sampai akhir ya teman-teman. Oke, silahkan simak. Oke teman, kebetulan ini jam istirahat ya, jam istirahat saya menyempatkan diri dan saya ingin langsung aja membahas salah satu ya, cara perawatan murai batu pastol ya, yang jinak dan nggak ada factor dan nggak tarung ya. Saya kupas di sini teman-teman dari awal sampai dengan akhir ya. Jadi begini teman-teman, murai pastol itu kan yang pertama ya kan, kalau murai batu itu pastol itu jinak, otomatis pada saat dia trotol dia salah rawatan teman-teman ya kan. Salah rawatannya itu pada saat dia trotol, burung selalu diablak ya kan, dijemur sama dia, F-nya tinggi, burung diablak, dijemur, di kerodong pun dia bisa jadi jinak dikarenakan dia dijemur teman-teman. Yang pertama, ketika kita memiliki murai trotol ya kan, itu dasarnya jangan dijemur teman-teman. Kita cukup full nutrisi ya kan pada saat trotol ya, ini ya, nutrisi kita cukupkan ya kan, jangan kita jemur. Kroto, jangkrik kita hajar terus teman-teman ya kan. Mandi kita kasih 2 minggu sekali aja, dikarenakan kita kan nggak bermain jemur, kita mengandalkan itu kerodong. Nah, singkat cerita, setelah dia ganti bulu, mutasi bulu, barulah kita setel teman-teman. Kita setelnya itu yang pertama ya kan, krotonya kita setel dulu, jangan kita habiskan setiap hari ya kan. Fungsinya ini seperti apa? Ini dikarenakan kroto ini membuat dia kan birahi teman-teman, sedangkan burung kan setiap saat dari kecil sama kita, otomatis dia bakal jadi jinak teman-teman. Krotonya kita kasih seminggu sekitar 3 kali, tapi dengan catatan jangkriknya kita full teman-teman. Jangkriknya kita bikin full, misalkan dia makan 10 ya kita kasih 10 itu teman-teman kan. Kalau untuk penjemuran itu relatif teman-teman. Kalau pastol itu giras, jemurnya itu nggak lama ya. Tapi kalau pastol jinak itu jemurnya kuat tahan lama teman-teman. Nah, cara mengatasi gini, begitu teman-teman. Ini kan murai batu kan ibaratnya baru beranjak dewasa ya, otomatis kan dia kan butuh asupan ya kan, asupan makanan yang banyak teman-teman, dan limbahnya terjaga ya, asupan terjaga, otomatis dia butuh pakan ya. Pakannya itu standar pur ya kan, pakannya kan top song kalau saya, cuman jangkriknya saya kencengin teman-teman.
penjemurannya juga tergantung dia. Kalau burung jinak jemurnya itu kencang, tapi kita mainkan umbaran itu teman-teman. Burung muda itu wajib diumbar teman-teman, minimal seminggu 3 kali, kalau setiap hari juga nggak apa-apa, tapi dengan catatan jangkriknya banyak dia teman-teman, kan kalau untuk pastol. Tapi kalau ketika kita kasih jangkrik banyak, misalnya kita jual jangkrik ya, kalau itu kita kasih seminggu 3 kali, tapi itu burung belum mau on, nah ini kita garis bawahi teman-teman, jangkriknya kita kurangin, tapi dengan catatan mulai buat teman-teman, cocok dan nggak cocok itu terlihat dari gaya pasang badan. Kalau kita kasih jangkrik banyak, dia itu loyo, berarti itu nggak cocok teman-teman. Tapi kalau kita kasih jangkrik sedikit, ada mikroto, dia langsung pasang badan, nah itu kunciannya seperti itu. Silakan diikuti teman-teman. Apabila mulai kita jinak, ya kan, jinak, sudah kita kasih jangkrik yang banyak, itu masih birahi, masih parah, berarti jangkriknya kita hapuskan, kita turunkan menjadi 5, tapi kita mainkan kroto teman-teman. Kalian pakai kroto sedikit, tapi dengan catatan apabila kita bermain kroto, pengumbaran wajib teman-teman, ya kan, dikarenakan kalau kita nggak mainkan umbaran pasti jadi burung itu birahi teman-teman, dan nggak bakal tempur di lapangan gitu teman-teman. Jadi ini ada 2 kategori ya, Pak Bondan Rahmat ya ibaratnya. Silahkan disimak. Kalau mulai situ jangkriknya ibaratnya udah dikasih banyak, dia masih nggak mau taruh, berarti dihapus pemberian jangkriknya, itu kita pangkas menjadi 5, tapi mainkan kroto, mainkan jemur, dan mainkan umbaran. Jadi dia menyetel tenaga dan emosinya itu dari umbaran dan penjemuran teman-teman itu. Nah untuk pemandian urai batu jinak itu relatif dengan mandi teman-teman. Saran saya mandikan itu 2 hari sekali, mandinya sore, dikarenakan burung seperti ini itu birahinya udah dapet teman-teman, ya kan, tinggal menstabilkan birahi, kita mainkan setelan tenaga dan naikkan emosi, jadi dia balance ya, 50% birahi, 50% emosi, jadi dia bisa tampil tarung gitu. Intinya teman-teman sendiri yang mengetahui keadaan burung teman-teman, saya hanya memberikan gambaran aja teman-teman, gambaran. Apabila burung teman-teman dikasih jangkrik banyak, ini pastol, itu dia malah nggak pasang badan, nggak taruh, itu silakan dihapus, ya kan, mainkan kroto setiap hari, tapi dengan porsi takaran sedikit, dan jangkriknya itu juga sedikit, sekitar 5 teman-teman. Mainkan umbaran dan penjemuran seperti itu teman-teman, ya kan. Tapi kalau mulai pastol kita giras, ya kan, ini berbeda ya teman-teman dengan yang jinak. Kalau pastol giras itu wajib teman-teman, wajib jangkriknya banyak, ya kan, dikarenakan burung giras itu kan tenaganya terkuras, ya kan, terkuras, emosi dan birahinya dia juga ibaratnya terkuras teman-teman. Jadi kita cukupi nutrisinya dengan pemberian jangkrik itu teman-teman. Jangkrik kita kasih banyak teman-teman. Dan penjemuran, kalau burung giras penjemurannya itu gak terlalu lama, saya berani jamin paling dia kuat sekitaran 20 menit. Tapi kalau burung jinak penjemuran itu kuat 1 jam teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Dan untuk Pak Bondan Rahmat, silakan aja ya ibaratnya ditonton, ya kan, dari awal sampai akhir ya. Insya Allah dapat bermanfaat ya, dan real rawatan saya juara teman di lapangan gitu teman.
Oke, saya rasa cukup ya. Dan untuk para senior Muara Batu, terima kasih telah mengajarkan saya memahami karakter Murai Batu ya, yang hasilnya saya dalami dan saya pahami, dan alhamdulillah hasilnya adalah juara. Oke, saya rasa cukup ya, karena pemberian ibadahnya singkat, jelas dan padat ya teman-teman. Kalau teman-teman menyimak dengan sampai akhir, silakan di subscribe ya, dan gak usah komen ya. Kalau misalkan teman-teman ingin request yang lainnya, nanti saya buatkan teman-teman pada saat ketika saya jam istirahat kerja. Oke, salam kicauannya, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.